terbaik bagi kita adalah diri kita sendiri. Jangan pernah menaruh ekspektasi ke orang lain. Support system itu harus ada dalam diri kita sendiri dulu. Lingkungan positif itu sangat berpengaruh. Halo guys, balik lagi dengan gua Aris Palamar. Kali ini gua bakal nge-podcast bareng dua temen gua. Halo, gue Gita Nadira Safa. Di sini kita akan bahas topik yang seru nih. Dan gue Titi Sudiarti. Bener banget, kita bakal bahas topik yang relevan banget dengan kehidupan kita. Itu tentang support system. Jadi menurut kalian support system itu apa sih? Nah, kalau menurut gua ya, dari pendapat para ahli dulu nih ya, menurut Saparino menyebutkan bahwa support system adalah aspek penting dari sosial dan merujuk pada kesejahteraan bantuan sosial seperti keluarga, teman atau komunitas tertentu untuk membantu kehidupan kita pribadi. Jadi kalau menurut gua support system itu adalah bantuan yang diberikan oleh orang terdekat kita, yaitu keluarga, teman, bahkan pasangan terhadap kehidupan pribadi kita. Gunanya apa sih? Untuk mendukung atau membantu dari segi aspek sosial, emosional maupun psikis kita agar bisa berjalan dengan optimal. Oh gitu, kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue itu untuk dari para ahlinya, menurut Rock 1985 itu support system adalah bagian dari fungsi ikatan sosial yang menggambarkan kualitas antara hubungan individu, pertemanan, persahabatan maupun percintaan. Dan menurut gue sendiri, support system itu bukan orang yang saat ngedukung kita down atau kita lagi butuh aja nih. Kalau menurut gue support system itu orang yang dimana yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari, yang pastinya membangun kita menjadi diri kita lebih baik lagi, untuk membangun semangat gitu. Oke, setuju banget dari gue sama pendapatnya. Terus kalau menurut gue dan gue baca di salah satu psikolog dari PPKN UGM, menurut Ida M. Faiza MPSI, dia bilang support system adalah hubungan timbal balik yang bersifat saling membantu, simbiosis mutualisme, kayak take and give gitu. Jadi menurut gue pribadi, support system itu dimana kita kayak merasa aman, nyaman di dekat orang-orang tersebut. Kita bisa jadi diri kita sendiri dan mereka bisa menerima kita dengan apa adanya di saat senang maupun duka. Nah, ini kita sekarang kan udah membahas support system itu apa ya? Ya. Nah, kira-kira dalam kehidupan kalian ada support systemnya? Boleh diceritain dong ke teman-teman? Mulai dari dulu. Oke, menurut dalam hidup gue, support system gue saat ini adalah yang pasti keluarga, orang tua gue, karena mereka yang selalu dukung apapun yang gue inginin. Kayak saat gue pengen kuliah di sini pun mereka bilang semua diri gue, karena menurut mereka ini benar hidup gue. Rantau ya? Nah, benar banget, gue kan anak rantau nih, jadi support system mereka itu sangat luar biasa banget buat diri gue, dan besar ya. Dan buat teman-teman juga, teman-teman gue di kampus kayak kalian, kayak ngebantu gue buat ngegas, itu support system buat dengerin keluh kesah gue, karena gue anak rantau dan gue butuh didengarin karena jauh dari orang tua kan. Ya, dan di sini pastinya ketemu orang-orang yang baru gak ada yang dikenal. Menurut gue juga nggak jauh beda sih, keluarga, teman-teman, dan gue juga ngerasa dosen itu juga menjadi support system, apalagi ketika kita belajar di kelas itu yang sesuai dengan kehidupan nyata, yang pastinya kita oh ternyata ini loh ini. Jadi tuh kita itu termasuk salah satu support system gue yang membuka pikiran gue juga, kayak oh iya ternyata tuh kayak gini. Iya, jadi kita juga ada gambaran dan ada pelajarannya. Jadi kayak oh terima kasih banget nih, ternyata kuliah itu ternyata itu enggak seburuk apa yang orang-orang pikirkan. Ternyata itu membangun relasi yang lebih luas tentang nilai guys. Nah betul.
Kalau menurut lo support system Oh, kalau apa menurut sih? gua sih support system itu kan tadi yang support system yang penting bagi gua yang pasti keluarga ya, juga teman. Yang ketiga itu keluarga nih siapa gitu kan. Pokoknya kalau pakai itu tuh, pokoknya kalau pakai gitu support kayak yang tadi di bilang dari kecil, dari dirawat, besar, dari kuliah gitu kan. Dan bahkan mungkin sampai S2, S3 mungkin keluarga ada peran ambil gitu di kehidupan kita. Support lo ya pasti. Iya, benar. Ada selalu terus. Ada salah terus. Karena kalau teman-teman kan juga biasa kayak gitu kan, biasa suka nongkrong, terus juga suka main bareng, tugas bareng, musik. Nah, kan kita tadi udah bahas tentang support system dan sebagainya dan orang-orang yang ada dalam support system seperti apa. Tapi guys perlu diingat bahwasannya tuh support system terbaik adalah support system terbaik bagi kita adalah diri kita sendiri. Betul banget. Karena orang jangan pernah menaruh ekspektasi ke orang lain sekalipun keluarga kita, karena orang lain itu terkadang bisa melukai hati kita, tetapi hanya diri kita lah sendiri yang bisa mengobatinya. Yang pastinya juga diri kita yang bisa mengendalikan semuanya. Iya, betul. Yang ngerti diri kita juga cuma diri kita Iya, sendiri. betul. Orang lain nggak semengerti apa yang kita pengenin, kita rasain gitu ya kan. Ya jadi kan menurut kita semua nih support system itu harus ada dalam diri kita sendiri dulu. Gimana cara kita mendukung diri kita sendiri, meyakini diri sendiri bahwa kita bisa, dan didukung dengan orang-orang sekitar kita yang pastinya positif guys. Nah, betul. Lingkungan positif itu sangat berpengaruh Ya untuk kesehatan mental kita. Karena kalau mental kita aman, insya Allah semuanya juga bakal aman. ya itu setuju banget. Tapi kalau kantong kosong gimana? Kita mau kan? Kantong uang bisa dicari. Oh, gitu. Kalau bisa dicari kesehatan mental susah. Oh, siap, siap. Bener. Oke. Nah, tadi kan kalian udah cerita nih sistem dalam diri kalian tuh siapa, dan diri kalian tuh siapa aja, kayak dari keluarga, teman, bahkan pasangan ya kalau ada. Ya, bener banget. Terus gue pengen tahu nih ada nggak sih pengalaman kalian merasa kalian tuh sama sekali nggak punya support system dalam hidup kalian? Pasti teman-teman juga mau tahu kan pengalaman kita tentang kita tuh merasa benar sama sekali nggak punya support system. Boleh kalian cerita dulu? Boleh lah. Gue dari pertemanan ada, keluarga ada, maupun pasangan pun juga ada. Komplit nih ya. Komplit. Tinggal pilih, guys. Jadi kalau untuk keluarga saat itu tuh kayak gue lagi butuh banget bantuan, kayak kan orang tua gue tuh single parent ya. Terus abis itu kakak gue udah nikah semua, jadi kayak ya di rumah gue pas cuma sendiri ya. Gue nih lagi butuh minta bantuan kayak gimana ya gue cara nyelesain ini sesuatu masalah ini. Gue kadang kayak mau minta sama orang tua pasti ada kan kayak kesian kalau cerita langsung ke orang tua gitu kan. Iya, kalau misalkan langsung ke orang tua tuh takutnya orang tua tuh kepikiran, akhirnya gimana gue tuh nge-keep sendiri, dan itu tuh sebenarnya sakit banget karena ini menurut gue masalah itu berat, dan gue mau minta tolong ke yang lain tuh nggak komplit lah istilahnya di rumah. Jadi kayak ya udah gue nyelesain tuh masalah pelan-pelan sendiri, dengan yang pastinya adalah tangisan yang aduh ini gue bisa nggak sih gitu kan. Terus kalau masalah pertemanan yang gak jauh-jauh, gue tuh kan nggak begitu pinter ya, dan kayak gue tuh butuh bantuan lah dari teman-teman gitu kan. Nah dari gue pas SD itu gue udah kelihatan tuh bodohnya gitu, nggak bodoh maksudnya kurang pinter aja gitu kan, apalagi masalah menghafal, menghitung gitu kan. Cuma kalau praktek gitu ya lumayan lah gue mahir gitu. Nah saat mulai dari SD itu gue kurang lah yang namanya di akademik, sampai kayak gue tuh dijauhin sama teman-teman itu ada, sampai kayak gimana ya, apalagi anak SD Dia gitu kan.
Parino pintar ya adanya. Yang ngejauhin gue tuh pintar. Oh. Dan anak pintar ini Oh tuh kira yang jauhin bodoh juga kan nggak tahu. enggak, jadi anak pintarnya ini tuh menghasut yang lainnya sehingga seperti itu gue nggak ditemenin. Namanya anak SD. Saat itu gue mikirnya ya udah nanti juga kembali lagi. Iya. Tapi setelah itu semua SMK gue kembali lagi seperti itu. Oh. Iya, SMK gue seperti itu lagi. Tapi bedanya tuh SMK namanya kita udah agak besar, udah punya pemikiran yang ya udah gitu. Dan kebetulan gue juga deket sama guru-guru. Oh, lu dekat sama guru-guru sekolah lo? Iya, gue deketnya sama guru-guru. Cuma gue emang kebetulan di seminggu itu guru-gurunya tuh lagi dimutasi Oh. di kelas lain gitu. Jadi yang deket sama gue tuh nggak ngajar. Nah abis itu gue sama tuh kayak gitu. Bedanya ini masalah karena pertemanan, bukan masalah akademik. Kalau waktu SD akademik harusnya kayak kan sebagai guru harusnya tuh menjadi penengah. Saat SD itu gue tuh di mana lagi dijauhin teman-teman, guru gue ini juga menjauhi. Iya sumpah, harusnya itu kan guru itu kayak menengahi atau kayak gimana. Guru ini juga iya seperti itu kan. Jadi tuh gimana pas SD gue ngerasa di sana sih gue saat itu belum ngerti mental ya, gue belum ngerti mental, tapi kayak ngerasa gue kayak gini banget ya. Jadi tuh ngerasa gue mau sekolah aja itu nggak semangat. Berarti emang di sana nggak ada support kan. Nah di sana nggak ada support, jadi kayak gue males sekolah, gue nggak mau sekolah. Gue tuh jadi punya alasan tertentu ke mama gue supaya gue tuh nggak sekolah. Tapi gue nggak cerita sama mama gue karena dari kecil gue mikir kayak kalau gue cerita kesian mama gue. Iya masih kayak gitu. Terus pas SMK bedanya ya udah gue kayak bawa santai aja, tapi akhirnya ada satu teman lah yang notice ternyata apa yang diomongin sama penghasut ini nggak sesuai. Jadi kayak disitulah baru muncul support system gue tuh, kayak ternyata lo tuh nggak salah ini. Jadi kayak yang tadinya gue satu kelas nggak ada yang nemenin gue sama kayak SD, istilahnya supportnya nggak ada nih di sekolah. Terus tiba-tiba satu orang ini muncul menjadi salah satu support system gue dan dia sampai sekarang. Dan terus abis itu di situ kayak gue baru terbuka, oh ternyata bener loh. Jadi tuh teman tuh seperti ini, support tuh seperti ini, orang yang mengerti kita tuh seperti ini. Tapi ya balik lagi kayak tadi, support system itu dari diri kita sendiri. Kan kalau temen itu nanti ada, nanti nggak ada, bisa jadi sibuk seperti sekarang ya kan. Misalkan dia kerja, gue kuliah gitu kan. Nah kalau dari percintaan saat itu sebenarnya sih nggak terlalu complicated seperti kayak keluarga atau pertemanan ya. Kayak cuma tuh gue lagi kesepian gitu kan. Harusnya tuh biasanya seperti apa sih kalau orang pacaran tuh ya kan, iya feeling lonely. Kayak gue nih harusnya nih udah misalnya main tapi nggak jadi gitu ya. Terus kok dia nggak ada kabar gitu. Gue pasti kalau punya pacar ngerasa kayak gitu, kok nggak ada kabar gitu ya. iya kok nggak ada kabar gitu kan. Pasti kan kayak pengen ditanya apa Saat lo lagi down dan butuh support, dia nggak ada buat lo. ya gitu. Lo anggap dia salah satu orang terpenting dalam hidup lo, Ya. dan lo support dia banget ya pasti. Gitu. Ya kayak gitu lah. Kalau percintaan nggak complicated banget sih sebenarnya, kayak gitu doang, kayak Gen Z cowok gitu ya kan. Ya, mungkin seperti itu ya. Lebih complicated sih tentang pertemanan itu SD dan SMK gue itu. Tapi lo bisa ngalamin itu semua kan? Bisa, mungkin bisa karena ya emang kembali bener seperti di diri kita sendiri. Jadi hal-hal yang kemarin yang udah kena lewatin itu pasti bakal jadi pelajaran hidup banget buat lo kan? Iya. Lo nggak mungkin ngelakuin itu buat orang lain kan? Nggak mungkin karena itu nggak enak, dan semoga yang nonton nggak ngelakuin seperti itu ya.
ya, karena kalau misalkan kita ngelakuin, balik lagi kita mikir kalau kita di posisi itu tuh seperti apa, nggak enak, bukan yang gimana-gimana, tapi itu bisa merusak mental juga kalau misalkan kita tuh nggak bisa kendaliin diri kita sendiri itu. Tadi menurut Gina, menurut lo gimana nih support system? Pengalaman apa sih yang lo bakal ceritain ke kita? Ini juga gue lagi gini kita nih, gue support system ada yang gagal ya. Iya, pengalaman lo. Kalau gue pribadi kayaknya kalau untuk kegagalan di support system itu gue ngelakuin kayaknya nggak ada deh. Karena gue tuh tipikal orang yang individualis gitu. Ketimbang gue harus tunggu orang, gue nggak punya dari sendiri gitu. Gue lebih banyak mendem sih deh, gitu. Karena kalau menurut gue tuh ngapain sih orang lain gitu. Tapi sama ini- gua, gitu. Tapi sama ini keluarga lo selalu ada kan buat lo, selalu support, kayak apapun yang lo lakuin support terus atau gimana? Ada sih ada, tapi gue tuh ya kayak ada gap gitu loh, jadi jarang cerita Oke. hal-hal pribadi gitu. Misalnya tahu itu penting, wah baru ceritain gitu. Tapi saat kayak penting banget tadi yang lo bilang, tapi keluarga lo ada kan? Ada. Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti Yusuf selalu bisa mengendalikan dirinya sendiri guys. Iya, betul. Nah, kalau dia nggak butuh support system dari orang tua, dia harus selalu bilang diri dia ada buat dia. Ya kan? Betul. Keren. Kalau Titi sendiri gimana Nah, Ti? ini nih, masalah gue. Ini tuh Sebagai anak rantau yang jauh dari keluarga, maksudnya tuh ketemu keluarga jarang, terus ketemu orang-orang baru seperti kita Yusuf dan gue gitu. Jadi support system benar. Bola. Itu effort ya kan? Effort. Kalau pengalaman support system gue sebenarnya nggak gimana ya, tapi kan yang gue rasain keluarga gue dukung gue banget. Kakak gue punya satu kakak doang kan, gue ada 2 bersaudara dan kakak gue dukung gue banget. Gue sempat kepikiran buat waktu itu gue suka banget nyanyi. Gue suka banget nyanyi dan gue pengen banget jadi penyanyi waktu itu. Terus om gue sempat nyaranin gue untuk ikut beberapa audisi. Terus karena gue gak punya pegangan diri sendiri, mungkin gak sih kayak gue gak pernah dikasih buat latihan. Terus bapak gue punya pengalaman masa lalu yang gak enak tentang musik. Jadi menurut dia lu gak usah terjerumus ke dunia musik, karena menurut gue dunia musik tuh bakal ngajarin musik lo malah buruk. Dan gue ngerasa gue gak support gitu. Gue sempet beberapa kali coba main gitar, cuman gagal lagi karena keluarga gue bukan dikasih support, lebih kayak ngapain sih buang-buang waktu sama hal-hal kayak gitu. Akhirnya gue sempat mau kuliah di seni musik. Gue coba daftar waktu itu, tapi ketolaknya bukan karena gue coba daftar ke dalam itu, tapi kayak orang tua gue langsung kayak gak usah, ngapain gitu. Disitu kan masuk seni musik itu kan kita harus punya salah satu keahlian main alat musik kan. Karena gue dari dulu gak pernah dibolehin buat beli gitar, terus kayak buat apa sih gitu kan, dan latih juga, jadi gue pesimis dong. Kayak nanti kalau buat tes terus gue gagal, ya percuma buang-buang uang, karena gue tahu masuk kesenian atau gitu seni gitu kan mahal kan. Dan itu swasta waktu itu. Jadi yaudah deh, gue nyari yang lain lagi gitu. Terus kalau dari keluarga paling itu sih menurut gue yang kayak orang yang paling gue pengen banget gue jadi penyanyi, kayak sebenarnya dukungnya setengah-setengah gitu loh. Kayak yaudah coba, tapi kayak besoknya biar berubah pikiran lagi, kayak ngapain sih lu gitu. Kayak udah mau aja yang bener, ambil jurusan yang lain. Atau gue lo bikin coba-coba bikin promosi aja tuh, apa itu lewat Discord. Kepedean gue hilang sejak gue masuk SMA gitu. Oh gitu. Ada cerita lagi berarti. Iya, kepedean gue hilang sejak gue masuk SMA. Karena gue nggak mau jadi SMA gue, karena gue yang kurang sebenarnya. Istilahnya nih minat bakat lo tuh nggak terpenuhi, nggak didukung dari rumah maupun dari lingkungan sekolah gue, karena waktu itu kan gue masih pesantren.
Oh iya. Kita harus mengarah ke agama ya, kalau tidak agama banget sih sampai gue. Bener sih, gue juga termasuk salah satu yang minat bakat gue tuh nggak terpenuhi. Jadi makin kesini kayak ya udahlah gue tahu diri aja gitu. Siapa tahu ada di hal-hal lain yang bisa kita dapet. Bener banget. Karena kalau menurut kita baik, belum tentu menurut Allah itu baik kan. Iya, betul. Gue selalu terangin itu dari diri gue. Bapak gede. Jadi ada jalannya masing-masing dan ada jalan lain yang menuju oh ini ternyata kita menemukan ini baik juga loh gitu. Kalau soal keluarga ya, kalau soal pertemanan, alhamdulillah banget dari kecil gue punya teman-teman yang support gue banget. Yes, kalau kalian nonton terima kasih banget. Teman baik. Dari SD gue udah punya teman-teman yang lingkungannya positif banget, selalu dukung gue. Udah ya mungkin ya anak SD ya, kayak tadi yang lu bilang ya kan, Iya. mikirnya masih labil ya marah-marah gitu ya nggak masalah sih buat gue. Terus kalau SMP menurut gue lingkungan gue sebenarnya bisa dibilang toksik karena teman-teman gue anak SMP kan mulai puber ya kan, kayak udah mulai pengen tahu rasanya tahu tuh kayak pengen tahu rokok itu apa kayak gitu kan. Gue sempet nemuin teman-teman gue yang kayak gitu, tapi mereka tuh gak pernah ngajak kayak ayo Ti lu ikut gitu enggak. Mereka selalu bilang kayak kalau misalnya mereka tahu gue punya pendirian dalam diri gue boleh temenan sama siapapun tapi gue gak bakal ikut kalau itu keburukan. Iya betul. Iya bang, jadi apa ya, SMP, SMA apalagi gue di lingkungan pesantren kan, kayak yang awalnya tuh sumpah gue pengen kabur kayaknya. Gue guys, dia cerita gue kayak setiap sebulan sekali tuh gue harus pulang. Karena nggak betah atau lingkungannya kurang mendukung atau Karena di sini Itu masuk pesantren itu jauh dari rumah. jauh lumayan. Karena nyebrang pulang, gak ada yang lebih kan ya. Kebetulan di rumah gue gak ada SMA, Oh, iya. dia ke SMP doang. Jadi kayak gue gak pernah kepikiran buat masuk SMA itu. Karena dulu gue mikirnya mau jadi hafiz Quran. Masya Allah. tapi orang tua tuh mendukung untuk lo kesana. Awalnya kayak udah coba, terus karena gue punya problem waktu itu ekonomi, ya udahlah masuk ke sekolah yang ekonomi keluarga kan emang lagi bening banget waktu itu. Jadi kayak ya udah masuk SMA yang cukup aja uangnya ada aja dananya. Jadi gue masuk sana awalnya gue gak suka banget sama itu. Bener sih ya kata orang kayak kita Jangan terlalu tidak menyukai gitu ya. bener lu kayak iya banget. Bener banget. Pengalaman nih, beneran nih. Karena dari awal gue maksudnya gue bener-bener gak suka. Gue bertiga sama temen gue masuk sana, terus satu keluar dari satu pesantren itu, terus gue kayak apa gue keluar juga. Terus gue sempat diginin sama om gue kayak ya udah kamu keluar, kamu cari sendiri sekolah kamu, ini uang gue dapat gitu. Terus sama diginin gue kan kayak nanti kalau gue nggak bisa kemana-mana sendiri, gue nggak pernah tahu diri gue. Berarti lo sama Aida merasa support sistem lo yang di sana tuh hilang satu gitu. Bener banget, kayak keluarga gue pengen lepas tangan gitu loh. Terus akhirnya gue coba sebulan, 2 bulan, akhirnya gue beradaptasi. Dan teman-teman di pesantren gue gak dukung gue banget, walaupun ya tetap ada cekcok ya. Ya pasti ada. Antara anak lama, anak baru. Ada kan ada yang udah mondok dari tahun gitu loh. Anak gue yang baru cuma 3 tahun yang udah di situ. Terus kayak gue pikir mereka bakal kayak apa ya, senioritas. Kayak gue lebih lama dari lulus ya, ternyata enggak. Supportnya Masya Allah keren banget, kayak kakak kelas. Buat pengalaman hidup gue banget, banyak cerita banget di sana. Yes, kalian kenal gue gak? Berarti di sana aman-aman aja ya. Aman banget. Lingkungannya. Ya alhamdulillah, semuanya support sih. Kalau soal itu semua support. Dan kalau kayak Gina kan tadi dia tuh bilang dia punya apa sih tadi pasangan ya? Ya, sama kan? Taman Dutok. Nah, kayak tapi ada tapi ngerasa nggak ada. Iya, dikit. Saat itu, saat kemarin. Boy itu ya dia. Tapi sekarang udah aman-aman aja. Oh udah baikan guys, udah baikan. Udah nemenin aku.
Oh my god, ini sampai dulu. Udah nemenin aku. Itu saat itu doang. Jadi yang apa yang gue tadi ceritain itu ngerasa dimana support system gue tuh lagi hilang gitu. Bukan berarti sampai saat ini support system semuanya itu keluarga, teman ataupun pasangan itu hilang, enggak. Pasti kan semua orang yang punya support system ngerasa ada di mana kehilangan nih di suatu saat, kayak kemana ya, kok dia tiba-tiba nggak ada, kok dia nggak bisa ngebantu, kok ini hilang deh pokoknya gitu. Kan emang semua orang tuh nggak selalu bisa stay sama kita ya, jadi kayak dia punya kesibukan masing-masing, punya urusannya masing-masing juga. Itu Karena menurut gue orang-orang yang kayak punya pasangan mungkin mikir apa beda-beda ya. Jadi kan itu support system tambahan buat kita. betul. Nah, kayak kita nggak ngerasa diri kita nggak sendiri karena teman-teman kan nggak selalu ada buat kita. Iya. Jadi kan mereka punya kesibukan masing-masing juga guys. Jadi kalau yang mau punya support system kayak gini boleh aja kalau mau ya. Tapi emang bener sih, nggak semua hal itu yang pribadi itu bisa diceritakan ke teman atau orang tua. Iya, betul. Itu pasangan sih. Ya jadi kan kayak teman, keluarga, pasangan pasti kan ada tempat ceritanya masing-masing, ya benar, perannya masing-masing. Misalkan kita mau ceritain tentang teman ke misalkan ke keluarga, menurut kita tuh ngerasa nggak enak, kita ceritain ke pasangan. Kita mau cerita tentang pasangan ke keluarga, mau yang kayak gimana ke teman tuh juga pasti ada gapnya gitu kan. Nah, tadi kan kita cerita tentang pengalaman kita yang pasti kita cerita tentang masa lalu kita nih. Terus kalau di dunia kampus nih sekarang menurut kalian gimana sih support system teman-teman pastinya? Aduh. Boleh diceritain. Aja bocor. Kalau gue ya nggak tahu gue yang merasa apa orang-orang lain juga merasa pertemanan kamu itu tuh hanya sekadar teman di kelas doang, nggak bisa teman di pribadi dia waktu SMA atau SMP gitu. Jadi kalau gue ketika kamu sekarang teman-teman terdekat itu bisa dia gitu. Terus juga Yang benar-benar temen. yang benar-benar teman tapi juga nggak ngechat tiap hari sih, ada butuh doang, ada ngechat gitu. Jadi makanya kayak kalau temen di kuliah tuh kayak temen transaksional aja gitu. Kalau butuh saling chat, kalau butuh ya malah chat gitu. Nggak pernah main bareng juga di jalan gitu. Banyak sih yang gua temuin sama aku ini pasangan sih. Kedua kali udah. Berarti pasangan lo ketemu di sini. Iya, temen. Oh, di kampus. Kampus Iya. ini berapa cinta nih. Jadi lo dapet support dari pasangan lo Iya. yang kebetulan satu kampus sama lo. Kalau lo sendiri gimana Ti? Awalnya gue kaget sih. Kagetnya tuh kenapa? Karena Jakarta atau Iya, gimana? Jakarta juga. Terus karena lingkungan kampus ternyata bener tadi sebenarnya nggak ada yang bener-bener temen ya. Tapi di sisi menurut gua ada sih beberapa yang kalau kita nanya tugas mereka juga ngasih ngajarin kita. Menurut gue guys, kita tuh butuh yang kayak gitu nggak perlu yang selalu ada, tapi kayak saat kita sama-sama kebingungan harusnya kita bisa saling ngasih tahu. Karena kampus ini tuh nggak kayak waktu sekolah yang kita dapat ranking atau gimana ya kan. Karena di sini emang sih dibilang individual, cuma apa salahnya sih saling ngebantu. Menurut gue kita harus support teman seangkatan kita biar kita bisa lulus bareng-bareng. Ya betul. Betul. 4 tahun. Kamu jadi nggak terima nih apa yang gue ngomongin? Menurut lo? Kalau menurut gua itu kalau mungkin kita belum rame-rame ya. Gak ada yang mungkin kalau kita sama-sama. Ayo bareng-bareng Nanti sama. di semester 7 aja tuh kan kita udah sempat dapat pembimbing masing-masing. Itu berarti udah menentukan jalan masing-masing tuh. Kalau yang rajin bakal lulus waktu, kalau yang malas bakal enggak gitu kan. Tapi apa salahnya kita nge-support? Ayo kita Harus kerjain. kerjain. Kita kan masuk bareng-bareng. Kita harus keluar juga dari minggu ke sini Bareng-bareng. Kita support, ayo kerjain tugasnya, ayo kerjain skripsinya. Biar nggak ada donatur kampus. Karena kalau emang dibilang benar-benar nggak ada yang teman-teman yang benar-benar banget, karena ya semua orang nggak kembali nggak sih, semua orang punya kesibukan masing-masing, nggak bakal selalu ada buat lu. Kalau lu nggak mau cari tahu, lu nggak bakal tahu.
tergantung dalam diri kita sendiri balik lagi. Tapi gue makasih banget sih sama teman-teman yang kayak di chat, ini tuh tugasnya kayak gimana ya, lu mau bisa bantuin gue nggak? Itu yang masih ngerespon dan responnya menurut gue baik banget. Itu gue makasih banget ya. Gue nggak bisa nyebutin orangnya, nanti ada kecemburuan sosial atau ih apa sih lo gitu. Itu termasuk support system gak sih? Karena kayak dia mau ngebantu, jadinya kita ada semangat buat ngerjainnya. Karena kita lagi pusing-pusingnya terus kayak bingung kita mau nanya siapa. Guys, tolong bantu. Ya kalau bisa, sekiranya kita masih bisa bantu, tolong dibantu teman-temannya. Karena itu salah satu apa ya? Menurut gue cara yang buat kita kembali semangat kita lagi. Kayak gue masih bisa lewatinnya gitu. Karena apa yang kita jalani saat ini pasti bakal jalan keluarnya nggak sih? Dan ini juga nantinya bakal jadi cerita kita nanti setelah lulus. Ternyata lu tuh ini ya, lu ngebantu gue loh ini. Dan menurut gue supervisor di kampus tuh gak cuma dari tadi kayak yang bilang dari dosen juga kan. Iya. Buat dosen-dosen yang ngasih kita ngarahin kita, ngasih materi-materi yang sebenarnya kadang kita buat mikir itu gimana, tapi ternyata beliau-beliau ini ngasih pengalaman buat kita diri sendiri. Iya, pengalaman. Bener ya kan, pengalaman baru dari kita. Walaupun tugasnya kadang-kadang nggak kasih siksok ya. Kita bingung kayak kerjanya gimana, bener banget kayak statistik contohnya. Gue bener-bener kayak ya Allah ini gimana, tapi ternyata ya teman-teman yang dukung terus kita mau belajar juga. Yang paling penting adalah dari diri kita sendiri. Ya betul, ada kemauan atau enggak. Oke guys, jadi sekarang kalian evaluasi nih diri masing-masing. Ada nggak sih support system yang ada di lingkungan kita, di masing-masing lingkungan kayak sekolah, keluarga, ataupun pertemanan gitu-gitu ya kan. Kalau ada, ya syukurilah kalau misalkan dia membawa kalian lebih menjadi lebih positif, lebih mendukung. Iya betul. Bener banget, kita mulai sekarang harus cari support system yang, karena menurut gue support system itu investasi buat kesehatan mental kita. Jadi cari support system yang bisa membuat kita membangun, berkarya, lebih positif, jadi lebih baik lagi guys. Oh ini ya, jadi support system itu benar tuh yang lagi kata teman-teman, support system itu penting, tapi kadang-kadang nggak terlalu penting juga kalau misalkan lagi di ini ya, kalau di Kembali lagi ke diri kita sendiri guys. Jadi support system itu harus ada dalam diri kita sendiri. Iya. Kita support diri kita. Iya, betul. Jadi apa ya, senyamannya kalian aja lah. Kalian yang punya itu, kalian yang harus tentuin arah yang tujuan. Oke guys, pokoknya kalau kalian ngerasa kalian nggak punya support system, kalian harus bisa, nggak harus bisa sih, tapi setidaknya kalian harus yakin kalau kalian bisa jadi support system orang, insya Allah mereka juga bakal mendukung dan support kalian. Bener nggak sih? Betul. Nanti ada timbal balik yang kita dapetin dari kebaikan kita. Benar. Jadi jangan lupa untuk berbuat baik sama orang lain, karena hidup ini adalah anugerah dari Allah. Karena semua kita ini adalah makhluk sosial yang pastinya kita membutuhkan satu sama lain. Jadi gue nggak percaya ya yang bilang kita nggak butuh support system. Gue nggak percaya banget, karena semua orang pasti butuh, dari keluarga, teman, ataupun pasangan ya guys. Betul. Mungkin jangan lupa like, comment, dan subscribe. 500 subscriber kita bikin lagi, kita guncangin YouTube. Oke, mungkin sekian dari podcast yang kami buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadiin kita kali ini pengalaman pelajaran buat kalian. Ambil yang baiknya, Ya. buang yang buruknya. Bener banget. Kita dari tim support system Membutuhkan support system. Dan jangan lupa menjadi orang baik. benar. Betul. Dadah guys. Sampai ketemu lagi.